beras yang banyak kutu bae harganya masih lebih mahal ya Jo. Masa beras premium itu dihargoi dengan harga 10.000 ke bawah? Katanya kau negara kaya. Ekspor 2.280 ton. Indonesia masih menahan ekspor beras ke Malaysia lantaran belum mencapai kesepakatan harga. Hey, ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Belakangan ini lagi ramai dibahas soal rencana Malaysia yang dikabarkan sedang melirik beras dari Indonesia. Isunya, kondisi ketahanan pangan di Malaysia disebut-sebut sedang mengalami tekanan, sehingga mereka mulai mempertimbangkan opsi impor beras dari negara tetangga, termasuk Indonesia. Nah, dari situ muncul kabar bahwa pihak Malaysia mencoba menawar harga beras Indonesia agar bisa lebih murah. Tapi sampai sekarang belum ada kesepakatan yang benar-benar final. Indonesia sendiri tentu tidak bisa sembarangan melepas harga, karena beras bukan cuma komoditas biasa, tapi juga menyangkut kebutuhan dalam negeri, stok nasional, dan stabilitas pangan di dalam negeri sendiri. Sementara itu, proses negosiasi masih terus berjalan di belakang meja. Kedua pihak disebut masih saling menghitung dan mempertimbangkan banyak faktor, mulai dari harga pasar, kualitas beras, sampai ketersediaan stok yang menarik. Situasi ini bikin publik ikut menyoroti posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan potensi pangan besar di kawasan. Tapi di sisi lain, Indonesia juga tetap harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekspor dan kebutuhan rakyatnya sendiri. Indonesia masih menahan ekspor beras ke Malaysia lantaran belum mencapai kesepakatan harga. Pihak Malaysia menawar harga di bawah Rp10.000 per kilogram, sedangkan Bulog mematok harga lebih tinggi sesuai kualitas beras yang ditawarkan. Indonesia mengajukan harga pada kisaran Rp13.000 per kilogram hingga Rp14.000 per kilogram. Negosiasi antara RI dan Malaysia sejauh ini masih berfokus pada aspek harga. Adapun minat awal Malaysia terhadap beras Indonesia mencapai sekitar 200 ton. Di tengah alat tawaran ini, netizen Indonesia mulai melontarkan sindiran tajam. Mereka mempertanyakan konsistensi Malaysia yang sering menyebut diri sebagai negara maju dan kaya. Namun dinilai terlalu hemat berlebihan saat harus membeli kebutuhan pokok berkualitas. Apalagi, Malaysia disebut menginginkan beras premium, tetapi cara menawarnya dianggap tidak sebanding dengan standar kualitas yang diharapkan. Indonesia masih menahan ekspor beras ke Malaysia lantaran belum mencapai kesepakatan harga. Indonesia akhirnya berhasil swasembada beras dengan total keseluruhan beras dalam negeri itu sekitar 5 juta ton. Dan dikarenakan stok beras kita ini melimpah, akhirnya di sini Menteri Pertanian Indonesia kayaknya menyetujui untuk mengekspor berasnya ke Bangladesh. Hitung-hitung nolong tetangga yang lagi susah lah, ya dah. Akhirnya di sini Indonesia maulah ceritanya untuk mengekspor berasnya nih ke Bangladesh. Tapi yang jadi pertanyaannya, loh kok belum dikirim-kirim berasnya? Katanya sudah setuju, tapi kok tidak ada diekspor-ekspor gitu nah. Tidak taunya ada masalah Jo. Kenapa beras dari Indonesia ini tidak ada atau belum diekspor ke Bangladesh? Itu lantaran perundingan harganya masih belum putus. Indonesia ini mematok harga sekitar 13.000 atau 14.000 lah per kilo yang bakal dijual ke Bangladesh. Dan di sini beras yang dijual ke Bangladesh itu bukan beras kaleng-kaleng, bukan beras yang ada kutunya, bukan beras yang ada batu kerikilnya, tapi benar-benar beras premium yang biasa kita kenal dengan beras pulen lah, atau memiliki wangi yang luar biasa. Yang mana di sini beras premium macam itu tuh masih berada di kisaran 16.000 sampai 17.000 per kilogram. Kemarin aku juga barusan beli beras dan aku tanya juga harga per kilonya itu 17.000. Pikiran aku kok murah nian gitu nah pemerintah Indonesia jual ke Bangladesh dengan angka 13.000 sampai 14.000 per kilogram. Atau lantaran Bangladesh ini berniat membeli beras kita ini dengan jumlah yang banyak, atau sekitar 200.000 kilogram 200.000 kilogram 200.000 ton. Makanya di sini pemerintah Indonesia menjualnya dengan harga 13 sampai 14.000 per kilo. Kalau memang macam itu aku setuju baik karena kan Bangladesh belinya dalam jumlah yang besar. Tapi yang jadi pertanyaan walaupun harga per kilo sudah diturunkan oleh pemerintah Indonesia dari 17.000 per kilo menjadi 13 sampai 14.000 per kilo, ternyata berasnya belum juga diekspor ke Bangladesh. Ternyata ada masalah Bangladesh ini rupa-rupanya menawar beras kita per kilo itu di bawah 10.000. Beras yang banyak kutu baik harganya masih lebih mahal Masa beras premium
itu dihargoi dengan harga 10.000 ke bawah. Katanya kau negara kaya. Tapi kan Mang, Malaysia dan Indonesia ini kan saudara serumpun. Emangnya kenapa kalau serumpun? Nah, kalau soal masalah perut yo, masalah beras, itu aku yakin yo, nggak ada lagi yang namanya saudara. Sementara itu, masih alotnya tawar-menawar harga dengan Malaysia, Indonesia justru menunjukkan langkah keberhasilannya dengan mengekspor beras premium ke Arab Saudi. Dan kepercayaan diri ini tidak lepas dari kondisi surplus beras nasional yang mencatat pencapaian penting dalam swasembada pangan. Di sisi lain, pemerintah Indonesia membuka peluang untuk melakukan ekspor beras ke sejumlah negara, menyusul dengan melonjaknya stok beras nasional yang tembus 5,1 juta ton. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman optimistis Indonesia tidak perlu melakukan impor beras tahun ini. Hal itu diyakini karena cadangan beras nasional saat ini telah menyentuh angka 5,1 juta ton, terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Ekspor 2000. Adalah ekspor perdana ke Saudi Arabia. Ini adalah momentum yang baik karena produksi kita, stok kita hari ini 3,7 juta ton dan di bulan Maret, dan itu terbesar sepanjang sejarah stok kita di bulan Maret. Nah, ini kita ekspor. Kita sudah menjejaki beberapa negara, Saudi Arabia, Papua Nugini, Malaysia, dan Filipina. Mudah-mudahan ke depan bisa kita ekspor lebih besar lagi. Tetapi khusus untuk jemaah kita, Saudi Arabia itu perkiraan antara 20 sampai 50 ribu ton. Kemudian nanti ke negara lainnya lagi. Saya dari Komisi 4, kami tentunya sangat bangga melihat kegiatan pada hari ini dan berikan apresiasi kepada Pak Menteri Pertanian dan juga dari perdagangan yang telah berhasil akan mengirimkan beras sebanyak 2.280 ton ke Saudi Arabia. Ini awalan yang baik dan mudah-mudahan akan diikuti dengan ekspor ke negara yang lain. Sekaligus juga harapan dari kami, dari Komisi 4 sebagai mitra dari Pak Menteri Pertanian, ini akan diikuti dengan ekspor-ekspor berikutnya. Jadi ini memang khusus kita targetkan untuk jemaah haji kita yang ada di sana, dengan harapan bahwa dengan case pertama ini semoga justru masyarakat yang berada di Saudi Arabia dari lintas negara juga mulai mengetahui bagaimana kualitas beras dari. Jadi sampai saat ini, belum ada keputusan resmi apakah kesepakatan impor beras ini akan benar-benar terjadi atau tidak. Yang jelas, semua masih dalam tahap pembicaraan. Dan harga masih jadi faktor paling krusial yang belum menemukan titik temu. Nah, menurut kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.